Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi luar sebelum silak. Ada 2 langkahan kaki yang paling didemenin nama Allah. Tidak ada langkahan yang paling didemenin melebihi ini. Kata Nabi, ada 2 tetesan air mata yang paling didemenin. Ada 2 tetesan yang paling didemenin oleh Allah. Membesuk orang yang sakit, ganjarannya besar dalam agama. Silaturahim itu ada 2. Ada silaturahim min jihatil qarabah, ada silaturahim min jihatid diniyah. Rahim itu ada rahim kekerabatan dan itu udah maklum adanya, dan ada rahim itu dari segi keagamaan, sebab orang seagama adalah saudara juga. Innamal mu'minuna ikhwah. Iman itu mengikat kekerabatan dari segi aspek agama. Tanda orang itu beriman betul kepada Allah, beriman betul kepada hari kemudian, maka dia akan bersilaturahim. Dan medianya banyak. Medianya masing-masing media punya peraturan berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 langkahan kaki yang paling didemenin nama Allah. Tidak ada langkahan yang paling didemenin melebihi ini. Yang pertama, melangkah menuju ibadah, salat 5 waktu. Dan yang kedua, langkahan kaki menuju silaturahim. Ini yang paling didemenin sama Allah. Tapi materi hadis kita berbicara tentang menahan sabar, menahan emosi, jauh lebih didemeni nama Allah. Begitu. Dan ini judul kitab kita, pentingnya sabar menghadapi musibah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan iman Islam, kita mampu untuk bersabar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa kepada diri kita, juga pada bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, ada 2 tetesan air mata yang paling didemenin. Ada 2 tetesan yang paling didemenin oleh Allah. Yang pertama, tetesan darah yang jatuh karena perang Sabil, demen Allah kepada orang yang gagah berani. 2, tetesan air mata, orang yang menangis kepada Allah di malam hari, meminta solusi kepada Allah dari musibah yang menimpa dirinya. Tahajudlah malam, mengerti bahwa malam itu waktu mustajab. Maling aja paham. Maling, kalau malam tuh waktu mustajab, maling ngerti. Tandanya orang nyolong tuh banyaknya siang apa malam? Malam. Kata dapat mulu, emang malam mustajab. Kata siapa? Maling aja ngerti mustajab. Masa kita orang majelis malam gak ngerti mustajab, tidur mulu, usaha mau pengen maju, malamnya ngorok ngobrol mulu. Telepon sama bininya, sampai mana bang? Lagi ratiban. Bininya kagak ngerti, ratib tuh 15 menit. Bininya kagak ngerti, ratiban.
15 menit, enggak lebih. Rada pelan paling setengah jam. Yang lama ngobrol habis ratibnya itu. Bener nggak? Tuh kayaknya tukang ngobrol. Begitu saudara. Itu bisa sampai jam 3 nggak kelar. Begitu. Begitu. Maka orang yang malam menangisi, yang nggak ada yang lihat kecuali Allah, tangisan itu jangan disebar di medsos, orang nyanggepinnya macem-macem. Kalau sedih tahan aja. Begitu. Kalau disebarin dianggapnya cengeng, dianggapnya begini, jadi ribut. Begitu. Waalaikumsalam. Pahala si perempuan itu yang bagaimana? Kalau yang laki itu sudah jelas sampai ke kuburannya. Dan yang kedua tentang masalah menengok orang sakit. Kalau di antara saudara kita yang nggak sakit tapi kita ingin mendapatkan pahala itu, tiba-tiba kita datang ke rumah sakit, kita jenguk kepada orang sakit walaupun kita nggak tahu apakah pahalanya sama menguburkan. Terima kasih. Baik. Jadi tadi disampaikan sama ada kenal itu orang yang sakit ataukah tidak kita kenal, membesuk orang yang sakit ganjarannya besar dalam agama. Walaupun kita kurang kenal kepada orang itu, kita nengok sebagai bentuk hiburan, itu dapat ganjaran besar. Ganjaran besar. Kalaulah kita nengok sering-sering main di rumah sakit aja, akan muncul kesyukuran. Syukur sama Allah. Yang tadinya sedih terus bakal senyum. Main doang. Apatah lagi membesuk orang sakit walaupun bukan karib kerabat kita. Besar ganjarnya seperti apa yang ada. Kemudian daripada itu, bagaimana perempuan? Islam ini rahmatan lil alamin. Maka perempuan itu secara agama dilarang untuk dia menghantar. Karena dia lebih tipis, dia punya hati, dia nanti meratap, nanti berkata yang enggak, dan ini dilarang oleh Nabi. Begitu. Bukan umatku yang baik orang yang menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut, dan menyeru dengan seruan jahiliyah, siapa yang ngasih makan, siapa yang bayarin sekolah saya, dan seterusnya. Maka perempuan karena banyak tipisnya, dilaranglah dia untuk ikut menghantar. Bukannya dapat ganjaran, ratapan yang muncul justru menimbulkan dosa baru, akan memberati dibanding dosa-dosa yang ada. Maka perempuan dilarang untuk menghantarkan jenazah itu. Begitu. Hatta biar istrinya. Berapa pengalaman biar kata nenek-nenek pingsan juga. Kami mengadakan riset, sudah berapa kali kita larang izin, saya janji nggak bakalan macem-macem, hanya pengen mengantarkan suami saya terakhir, ujungnya mau pingsan juga. Tuh kan salah lagi. Emang Nabi nggak pernah salah bicara. Maka perempuan nggak. Ada banyak ganjaran yang dia dapat di luar yang ini. Jangan dipaksa yang bukan tempatnya. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Pak Rizal, gimana? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Jadi kalimat itu boleh saja kita ngomong begitu, tapi justru ketika kita dapat musibah kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un.
kita renungi hikmah di balik setiap musibah. Sebagaimana Al-Quran pesan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan olehmu ya Rasulullah, tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Ketika sesuatu yang sudah terjadi, maka mintalah berikan kami kesabaran menghadapi musibah ini dan berikan kami futuh di hati untuk bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa saya ini dibanding kita yang lain-lain yang akhirnya terkesan menggugat Allah dari apa yang ada, yang tidak ada faedahnya sesuatu yang sudah terjadi. Begitu, tetap saja musibah terjadi, tapi kita berbicara barangkali ke depannya, itu lain cerita. Karena itu dari musibah yang ada, berikan kami futuh supaya ketemu hikmah di balik musibah yang terjadi ini. Itu yang lebih baik harus diucapkan oleh kita, sehingga nanti akan memunculkan cahaya di batin, ketenangan, mulai mikir ada kesalahan apa di sini pada diri kita. Ibarat contoh yang diungkapkan tadi, apakah kita yang biasanya sedekah subuh hari ini kelupaan? Oh iya, oh mungkin ini. Berarti benar, sedekah itu akhirnya bisa mencegah daripada datangnya bala. Jadi kita banyak mikir. Ketika muncul, minta foto, minta hikmah dari Allah dalam setiap musibah yang terjadi. Direnungi. Begitu. Direnungi. Begitu. Minta sama Allah. Dan Allah, boleh saja kita ngomong begitu, tapi kurang elok sebagai hamba yang disuruh dalam musibah. Ya Allah, berikan saya ganjaran besar atas musibah ini, dan berikan saya ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa saya. Itu beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Imam Nawawi tulis di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyahnya. Kurang lebih demikian, Reza. Wallah a'lam. Untuk silaturahmi, di situ kan ganjarannya luar biasa sekali. Bahkan kita bersilaturahmi sampai disamaratakan dengan langkah kita ibadah fardu di bawah. Iya. Silaturahmi yang seperti apa yang menjadi catatan Rasulullah ketika itu dinyatakan dengan sesuai ganjaran itu? Apakah semua silaturahmi? Karena mohon maaf ya, banyak di sekarang ini tuh reuni itu silaturahmi yang efeknya itu malah jadi mudarat, entah CLBK lah misalnya apa-apa, sehingga ini menjadi hal yang saya rasa perlu dijelaskan apakah itu yang termasuk ke dalamnya. Iya, baik. Silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim min jihatil qarabah, ada silaturahim min jihatid diniyah. Rahim itu ada rahim kekerabatan dan itu udah maklum adanya, dan ada rahim itu dari segi keagamaan, sebab orang seagama adalah saudara juga. Innamal mu'minuna ikhwah. Iman itu mengikat kekerabatan dari segi aspek agama. Maka silaturahim yang mana? Reunikah? Apa saja, tapi ada menimbulkan madarat. Barangkali ada kasus-kasus, tapi kasus tidak bisa dijadikan indikasi. Kalau terjadi ada kasus-kasus penyimpangan begitu, maka tentu bukan itu yang dimaksud. Tapi tidak boleh dipatahkan silaturahim sebagai ajarannya. Laksana tangan, kukunya panjang, karena pegel urusan pedikur ama medikur yang makin mahal di salon kecantikan,
Maka daripada pegel pedikur medikur, potong aja tangannya. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Begitu. Maka yang benar, potong aja kuku yang panjangnya tanpa harus memotong tangan. Potong saja yang akses tidak benarnya sebagai panitia reuni supaya tidak muncul yang tadi disebut madorot-madorot. Batasi aturannya bagaimana, ininya bagaimana, supaya tidak menimbulkan madorot-madorot daripada yang ada. Begitu. Silaturahim biasanya banyak dilakukan oleh orang kalau menjelang pemilu. Itu silaturahim. Benar enggak? Iya, betul. Kurangnya silaturahim menimbulkan perpecahan. Akhirnya belum apa-apa udah pecah karena kurang silaturahim. Begitu. Maka silaturahim itu amat sangat penting. Begitu silaturahim, sebab muslim itu membawa cahaya. Dengan ketemu akan berbagi dan sharing ketemu di sana. Itu begitu. Bila terjadi penyimpangan, maka yang kita harus bedah bagaimana solusi supaya tidak muncul penyimpangan. Itulah yang kemudian harus kita bahas. Adapun silaturahimnya sebagai ajaran, justru tanda orang itu beriman betul kepada Allah, beriman betul kepada hari kemudian, maka dia akan bersilaturahim. Dan medianya banyak. Medianya masing-masing media punya peraturan berbeda-beda. Kalau silaturahimnya lewat dunia maya, maka adabnya harus menggunakan adab dunia maya. Tidak boleh dunia maya menggunakan adab dunia nyata. Judulnya juga maya, kagak jelas, kagak nyata, maka kagak jelas jangan dipaksa menjadi jelas, sehingga ketika ada tulisan yang kurang mengenakan, nyinggung gua, itu namanya maksa dari maya menjadi nyata. Ini jadi masalah yang kayak begini, menjadi masalah itu kayak begitu. Oleh karena itu ada aturan-aturan yang diatur oleh agama berbicara adab-adab silaturahim, tentu dengan catatan tidak ada menimbulkan kemungkaran. Begitu. Itu diantara catatannya. Imam Ghazali cukup konsen pada bagian ini, pada rubu' muamalah itu, rubu' adat makan. Di sana ada muamalah bersama sesama, mengatur adab-adab silaturahim dan seterusnya di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bisa dilihat dan dimurajaah. Kurang lebih demikian. Allah. Sudah baik, kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Madrasatul Quran Nurul Abrar dan santri-santrinya sebesar Rp950.000. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Madrasatul Quran Nurul Abrar makin maju, makin berkah, makin mengeluarkan santri-santri yang Qurani, rajin mempelajari Quran, menghayati Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, dan santri-santri dari Madrasatul Quran Nurul Abrar menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, rijalul ghad yang Qurani, yang menjadi qurratu ayun bagi orang tuanya. Bitilkan niat wa da'awat Al-Fatihah. Kemudian tromol taklim per 20 Agustus 2023 Rp375.000. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah,
dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah.